Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Di sebuah pulau terpencil di lautan Grand Line, angin malam membawa hembusan dingin yang menusuk tulang. Makam tua yang tertutup lumut dan dedaunan kering berdiri sendirian di tepi tebing, menghadap ke samudra yang gelap. Batu nisan itu bertuliskan nama yang telah lama dilupakan oleh banyak orang, tapi bagi mereka yang tahu sejarah gelap bajak laut, nama itu adalah legenda yang hilang, Kozuki Moria. Pahlawan yang pernah bertarung mati-matian melawan Kaido, raja binatang buas yang tak terkalahkan. Moria, dengan kekuatan bayangannya yang mengerikan, telah menghilang setelah pertempuran epik itu, meninggalkan misteri yang baru saja terungkap. Makamnya, tersembunyi di pulau ini, menjadi bukti bahwa dia bukanlah pengecut, tapi seorang pejuang yang jatuh dengan hormat. Cerita sampul ini hanyalah awal dari kisah yang lebih besar, kisah tentang persahabatan yang hancur, cinta yang hilang, dan pertempuran yang mengguncang dunia. Kembali ke 40 tahun yang lalu, di pulau bajak laut yang ramai dengan para petualang dan bajak laut ganas. Pulau ini adalah sorga bagi mereka yang haus akan petualangan, penuh dengan barbar kumuh dan cerita-cerita heroik. Di salah satu bar paling terkenal, milik seorang wanita cantik bernama Sheki, suasana tegang memenuhi udara. Sheki, dengan rambut hitam panjangnya dan senyum misterius, sedang menyajikan minuman ketika pintu bar terbuka dengan keras. Masuklah Gold de Roger, kapten bajak laut legendaris dengan kumis tebal dan mata yang penuh semangat. Di belakangnya, Rox de Shebek, pria tinggi besar dengan aura kegelapan yang menyelimutinya, melangkah masuk dengan langkah berat. "Roger, kau datang juga akhirnya," kata Rox dengan suara serak, matanya menyipit penuh tantangan. Roger tertawa lebar, tapi ada nada peringatan di suaranya. "Hei Rox, kita tidak boleh bertarung di sini. Ini bar milik Sheki. Kau tahu aturannya kan? Jangan rusak tempat ini dengan ego kita yang besar." Sheki, yang berdiri di balik meja bar, menggelengkan kepala sambil menyeka gelas. "Kalian berdua seperti anak kecil. Duduklah dan minum. Dunia sudah cukup kacau tanpa kalian tambah-tambahi." Rox duduk di bangku bar, matanya tertuju pada Shaki. Dulu, dia pernah mencintainya dengan gila-gilaan. Shaki adalah wanita yang kuat, misterius, dan tak tergantikan. Tapi hati Rox, seperti lautan yang tak pernah tenang, mulai bergeser. Di pulau itu, dia bertemu dengan seorang wanita lain, seorang petualang berani dengan mata hitam pekat dan senyum yang memikat. Namanya tidak pernah disebutkan dalam catatan sejarah, tapi hubungan mereka berlangsung singkat dan penuh gairah. Dari cinta itu, lahir seorang bayi yang kelak akan mengguncang dunia, Marshall Ditich, yang nantinya dikenal sebagai Blackbeard. Bayi itu lahir di malam badai dengan tangisan yang seperti raungan singa. Rox yang melihat bayinya untuk pertama kali merasakan sesuatu yang asing, kelembutan di tengah kegelapannya. Tapi dia tahu dunia bajak laut bukan tempat untuk keluarga. Dia meninggalkan bayi itu pada wanita itu dan melanjutkan perjalanannya meninggalkan Shaki sepenuhnya. Sementara itu, di sisi lain dunia, di Mary Geoise yang megah, Gorose, 5 tetua yang mengendalikan pemerintahan dunia, sedang merencanakan sesuatu yang besar. Mereka tahu Rox semakin berbahaya, ambisinya untuk menguasai dunia semakin nyata. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa menghentikannya, dan orang itu adalah Harald, seorang pejuang legendaris dari suku Celestial Dragon yang tersembunyi. Harald dengan rambut pirang panjang dan mata biru yang dingin adalah teman lama Rox. Mereka pernah bertarung bahu-membahu di masa muda, tapi sekarang Gorose menawarkan sesuatu yang tak bisa ditolak, kekuasaan dan perlindungan abadi. "Harald, kau tahu Rox sudah terlalu jauh. Dia mengancam keseimbangan dunia. Bantu kami dan kau akan menjadi pahlawan," kata salah satu Gorose dengan suara rendah. Harald ragu sejenak. Persahabatannya dengan Rox adalah ikatan darah, tapi ambisi Rox telah mengubahnya menjadi monster. Akhirnya dia mengangguk. "Baiklah, aku akan melawannya." Pertarungan itu pecah di sebuah pulau terpencil bernama God Valley, tempat yang penuh misteri dan harta
karun kuno, langit mendung, angin kencang menerpa pohon-pohon tinggi, dan ombak menghantam pantai dengan ganas. Rox berdiri di tengah lapangan terbuka, pedang raksasanya yang hitam pekat bertumpu di bahu. Matanya menyala penuh amarah ketika melihat Harald mendekat mengenakan jubah putih Celestial Dragon. Harald, kau yang mereka kirim, persahabatan kita berakhir di sini, tanya Rox dengan suara menggelegar. Harald menarik pedangnya, sebuah bilah perak yang berkilauan di bawah cahaya redup matahari. Rox, kau sudah kehilangan jalanmu. Aku harus menghentikanmu sebelum kau menghancurkan segalanya. Keduanya saling tatap. Udara di sekitar mereka mulai bergetar. Itu adalah tanda pertama dari haki mereka yang mulai bangkit. Rox, master haki Conqueror yang legendaris, melepaskan gelombang pertama. Aura hitam pekat meledak dari tubuhnya, membuat tanah retak dan pohon-pohon di sekitar roboh seperti disapu angin topan. Rasakan ini, Harald, Conquerors hakiku akan menghancurkanmu. Harald tidak mundur. Dia mengaktifkan hakinya sendiri, sebuah energi biru keperakan yang melingkupi tubuhnya seperti perisai. Kau lupa, Rox, aku juga punya ini. Dengan raungan, dia melepaskan Conquerors hakinya, dan kedua energi itu bertabrakan di udara. Ledakan dahsyat terjadi, seperti dua gunung yang saling hantam. Angin kencang menyapu segalanya, membuat debu dan batu terbangan, para burung di langit jatuh pingsan, dan ombak di pantai naik setinggi 10 meter menghantam pulau seperti tsunami mini. Benturan haki itu super dahsyat, membuat langit seolah retak. Kilatan hitam dan biru saling bergulat, menciptakan pusaran energi yang mengguncang bumi. Rox tertawa maniak. Hahaha, ini baru pertarungan, tapi kau masih lemah, Harald. Dia melompat maju, pedangnya diayunkan dengan kecepatan kilat, dilapisi armamen haki yang membuat bilahnya hitam legam dan tak terhancurkan. Harald parry serangan itu dengan pedangnya sendiri, yang juga dilapisi armamen haki tingkat tinggi. Benturan kedua pedang itu menghasilkan percikan api dan gelombang kejut yang merobek tanah di bawah kaki mereka. Kau salah, Rox. Aku telah melatih hakiku selama bertahun-tahun untuk saat ini. Harald mendorong balik menggunakan observation haki untuk memprediksi gerakan Rox. Dia melihat serangan berikutnya datang, sebuah tebasan horizontal yang bisa memotong gunung. Dengan gerakan lincah, Harald menghindar dan balas menyerang. Pedangnya menyambar ke arah bahu Rox, tapi Rox memblokirnya dengan lengan kirinya yang dilapisi haki. Teknik pedang hitam, Shadow Cleave, teriak Rox, melepaskan serangan spesialnya. Pedangnya berubah menjadi bayangan gelap yang memanjang, menyambar Harald dari segala arah seperti ular berbisa. Harald merasakan bahaya itu melalui observation hakinya. Tidak semudah itu. Dia mengaktifkan teknik hakinya yang unik, Celestial Barrier. Energi biru membentuk perisai tak terlihat di sekitarnya, memblokir bayangan-bayangan itu. Ledakan energi terjadi lagi, membuat keduanya terpental mundur. Darah mulai mengalir dari luka kecil di lengan Harald, tapi matanya tetap tajam. Rox dengan napas terengah mengumpulkan seluruh kekuatannya. Ini akhirnya Harald, Supreme Conqueror's Infusion. Haki Conqueror-nya menyatu dengan armamen haki, membuat seluruh tubuhnya bercahaya hitam. Pedangnya menjadi raksasa energi, siap menghancurkan segalanya. Dia melompat tinggi, pedang diayunkan ke bawah seperti meteor jatuh. Harald dengan hati berat mengingat masa lalu mereka. Rox, kenapa harus seperti ini? Tapi dia tidak ragu. Divine Sword, Heaven's Judgment. Pedangnya dilapisi lapisan ganda haki, armamen, dan Conqueror, membentuk bilah cahaya biru yang menyilaukan. Dia melompat bertemu Rox di udara, dan kedua pedang bertabrakan. Benturan itu adalah yang paling dahsyat. Energi meledak seperti bom nuklir mini, menciptakan kawah raksasa di pulau. Langit gelap oleh awan debu
berdebu dan gempa bumi mengguncang God Valley. Keduanya saling dorong. Haki mereka bergulat dalam pertarungan batin. "Kau, temanku," gumam Harald. Air mata mengalir di pipinya. "Akhirnya, persahabatan ini berakhir," balas Rox dengan suara lemah. Akhirnya, keduanya tumbang ke tanah. Tubuh mereka penuh luka dan kelelahan. Rox tergeletak dengan senyum tipis, sementara Harald bangkit pelan, tapi hatinya hancur. Persahabatan mereka yang pernah tak tergantikan kini hanya kenangan pahit. Setahun kemudian, 39 tahun yang lalu, di reruntuhan God Valley yang masih berasap dari pertarungan itu, Vigarland Garling, seorang celestial dragon ambisius dengan rambut putih dan mata tajam, datang untuk menyelidiki. Dia berjalan di antara puing-puing mencari harta yang tersisa. Tiba-tiba matanya tertuju pada sesuatu yang menarik, sebuah goa tersembunyi di tebing. "Ini pasti sesuatu yang akan disukai Imo," gumamnya. Di dalam goa, dia menemukan seorang wanita berambut merah panjang, wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Di sampingnya, dua anak kecil, seorang bayi dengan rambut merah cerah yang kelak menjadi Shanks, dan seorang lagi dengan hidung merah dan rambut biru yang disebut Shamrock. Wanita itu memeluk mereka erat, matanya penuh ketakutan. "Siapa kau? Jangan dekati kami." Garling tersenyum licik. "Tenanglah, ini adalah penemuan yang luar biasa. Imo akan sangat tertarik dengan kalian." Cerita ini bersambung. Minggu depan, rahasia God Valley akan terungkap lebih dalam dengan pertarungan baru yang menanti. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!